Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bupati Purworejo Bapak Haji Agus Bastian SEMM, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Bapak Dr. Andes Said Ramadan, Kepala Badan Informasi Geospasial Profesor Dr. Renat Moh Aris Marfai SSI MSc, yang kami hormati pula Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Bapak Dr. Renat Sumaryono MSc, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Acara penerimaan kunjungan kerja Kepala Badan Informasi Geospasial di Kabupaten Purworejo dimulai. Diawali dengan ucapan selamat datang Bupati Purworejo yang terhormat Bapak Haji Agus Bastian SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Informasi Geospasial Bapak Profesor Dr. Muhammad Aris Marfai SSI MSc, serta yang kami hormati Pak Sekda beserta seluruh jajaran serta Kepala OPD yang hadir pada kesempatan ini. Kepala Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial dan para hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena ridhonya kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Pak Aris, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Purworejo mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Kabupaten Purworejo ini. Mudah-mudahan kerjasama yang nantinya akan kita laksanakan betul-betul bermanfaat untuk Kabupaten Purworejo. Perlu kami sampaikan juga bahwa Kabupaten Purworejo beberapa waktu ini telah mempersiapkan perubahan RT RW yang tentunya sudah selesai sekarang dan tinggal menunggu dari pusat saja. Jadi insya Allah dalam waktu dekat semuanya sudah selesai, dan tentunya dengan kehadiran BIG ini mudah-mudahan kita juga mendapatkan manfaat, karena Purworejo ini bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah segitiga emas yang saat ini Purworejo menjadi pintu gerbang wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk itu kepada Pak Aris beserta seluruh jajarannya kami mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan ini kerjasama ini berlanjut. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, kesehatan, serta melindungi dari segala mara bahaya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan dari Kepala Badan Informasi Geospasial, Bapak Profesor Dr. Renat Muhalis Marfai SSI MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semuanya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Yang kami hormati Bapak Bupati Purworejo, Bapak Haji Agus Bastian SEMM. Yang kami hormati Bapak Sekda Purworejo, Bapak Said. Yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Dinas dan instansi di lingkup Kabupaten Purworejo, dan juga yang kami hormati Bapak PLT Deputi sekaligus Bapak Kapus Standarisasi dan Informasi Geospasial Pak Dr. Sumaryono, dan hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersilaturahmi bersama. Kemudian yang kedua, kami mohon izin matur pada Pak Bupati. Yang pertama, kami kula nuwun mohon izin untuk bersilaturahmi dan melaksanakan kunjungan di Kabupaten Purworejo. Hal ini kita laksanakan dengan berbagai pertimbangan dan alasan penting seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan surat dari Kabupaten Purworejo kaitannya untuk pembangunan stasiun KOS atau Continuous Reference System yang akan digunakan untuk sebagai titik ikat dan sebagai ground control point serta untuk referensi dalam pelaksanaan berbagai informasi geospasial. Kemudian kami melihat urgensi yang lebih jauh dari hanya sekedar permohonan KOS, yaitu yang kedua melihat fakta bahwa Purworejo ini sangat strategis, tadi disampaikan oleh Pak Bupati, masuk dalam kawasan segitiga, dan beberapa pembangunan penting berada di Purworejo, seperti misalnya Bendungan Bener dan Badan Otoritas Borobudur yang lingkup kewilayahannya juga termasuk di Kabupaten Purworejo. Sebagai salah satu tugas dan fungsi kami di Badan Informasi Geospasial, tugas kami adalah menyediakan dan melaksanakan penyusunan informasi geospasial untuk menunjang pembangunan. Dan karena kami melihat ini bagian yang strategis, maka kami di BIG bersama dengan teman-teman untuk melihat bagaimana kita bisa memberikan dukungan dan support untuk berbagai proses pelaksanaan pembangunan yang ada di Purworejo. Pertimbangan yang ketiga, sebetulnya ini agak ikatan emosional. Karena beberapa kali itu kami waktu masih di UGM, Pak Bupati, kebetulan saya dari UGM, Pak. Saya dulu dekan di Fakultas Geografi UGM. Nah, sebelum jadi dekan itu saya menjadi wakil dekan bidang kerjasama. Dan kebetulan pada saat menjadi wakil dekan bidang kerjasama itu beberapa kali kami ditimbali di Purworejo untuk membantu berbagai program dan perencanaan, termasuk diantaranya kami pernah dengan BPBD untuk menyusun sistem informasi kebencanaan. Kami pernah dengan pariwisata untuk menyusun rencana di pantai Sekidan. Iya. Kemudian Prida waktu itu rencana induk pariwisata, dan juga di pantai yang Dewaruci. Kemudian sebelumnya kami juga pernah dengan Bapeda, saya agak lupa tapi sudah agak lama, kaitannya dengan daya dukung, daya tampung dan lain sebagainya. Nah, kebetulan juga ikatan emosional ini kuat karena teman satu angkatan saya Pak Anggir itu Bapeda saya kan. Dan juga saya lama ubian dengan Pak Aan ketika di pusat studi di UGM sering melakukan diskusi. Kita sekali sehingga kadang-kadang kalau ada
permasalahan-permasalahan yang dari daerah itu kita harus mendengarkan dari expert daerah, itu kita panggil masakan untuk memberikan masukan-masukan sebagai narasumber. Nah, setelah saya pindah ke Cibinong di BIG, saya melihat ini masih bisa berlanjut banyak, sehingga mohon izin Pak Bupati, kami hari ini sowan dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama dengan BIG. Berikutnya yang saya sampaikan Pak Bupati, dulu mungkin sudah agak lama, mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu, memang ketika kami masih di namanya Perpusur Kanal, Purworejo memang sudah pernah mempunyai geoportal dan simpul jaringan yang masuk ke Gumandala Uwah. Ya, jadi kita ingin mengembalikan dan meningkatkan itu lagi. Nah, kebetulan saya dengar. Nah, sehingga Pak Bupati mohon izin, pertama kita ingin mendukung untuk pembangunan geoportal di Purworejo yang sekarang sudah eksis, ditingkatkan dengan membangun simpul jaringan. Simpul jaringan ini merupakan amanat Perpres 37 tahun 2011 atau 14 kalau tidak salah. Nah, di setiap daerah, kementerian dan lembaga itu didorong untuk mempunyai simpul jaringan untuk menyediakan data dan informasi geospasial. Sehingga kami juga ingin mendorong bersama-sama mendampingi Purworejo untuk bisa membangun simpul jaringan. Dan kemarin di eselon 2 kami sudah berdiskusi dengan Kominfo untuk merealisasikan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kami bersedia dan siap untuk mendukung ketersediaan informasi geospasial untuk berbagai sektoral yang diperlukan. Misalnya saat ini Purworejo sedang menyelesaikan RT/RW, itu kami siap mendukung untuk peta dasar dan juga asistensi dari peta dasar. Kemudian misalnya di Dinas Pertanian sedang menyusun pemetaan lahan baku sawah kalau tidak salah ya. Nah, nanti kita siap juga untuk melaksanakan asistensi, QC dan menyediakan data dasar yang diperlukan untuk pemetaan itu. Data dasar citra mungkin dari LAPAN, tetapi pengelolaannya di BIG. Jadi nanti kami siap mengelola. Kemudian juga kaitannya dengan data informasi geospasial kebencanaan, misalnya terkait dengan peta risiko, peta bahaya, nanti kami siap juga untuk memberikan asistensi dan memberikan peta dasar untuk mendukung penyusunan itu. Kemudian juga kaitannya dengan tadi yang proyek strategis untuk informasi geospasial, kaitannya dengan proses pembangunan bendung bener dan juga BUB, nanti kita akan mensuplai data-data yang mungkin ditemukan secara spasial. Nah, kebetulan BIG juga mengembangkan jejaring network dengan universitas-universitas yang kita kenal dengan PPIDS atau Pusat Pengembangan Informasi Data Spasial. Nah, harapannya PPIDS ini bisa menjadi kepanjangan teman BIG di daerah, sehingga pemuda, masyarakat dan sekitarnya tidak perlu jauh konsultasi ke BIG, tapi juga dengan PPIDS setempat. Nah, kebetulan kemarin kita juga sudah mengajak teman-teman PPIDS dari BN untuk melaksanakan meeting di sini kaitannya soal teknis, sehingga monggo nanti kalau kaitannya dengan asistensi atau dibutuhkan bantuan bisa dari teman-teman BN atau bisa juga dari. Nah, untuk memayungi itu semua, kami mohon izin Pak Bupati, sekiranya berkenan, mungkin nanti kita memerlukan payung MOU agar implementasi di berbagai sektor dan kami di berbagai kepala pusat nanti bisa berlangsung lebih smooth dan lebih terarah. Demikian tujuan dan maksud kami Pak Bupati. Selanjutnya kami mohon arahan-arahan selanjutnya dari Bapak kaitannya dengan berbagai rencana pembangunan tadi. Saya akhiri, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya adalah dialog dan tanya jawab. Untuk acara ini waktu kami serahkan seluruhnya kepada moderator PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo, Bapak Stefansa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati Purworejo Bapak Haji Agus Bastian SEMM. Yang kami hormati Kepala Badan Informasi Geospasial Profesor Dr. Renat Muh Arisma Fai SSI MSc. Yang kami hormati Pak Sekda, Bapak Ibu Kepala OPD dan jajaran dari BIG, Pak Kapus, Pak Dr. Yono dan jajarannya. Sebelum nanti ada diskusi dialog berkaitan tentang menyamakan perspektif untuk kebutuhan Purworejo seperti apa dan kesiapan dari BIG seperti apa, senyampang beliau Kepala BIG berada di tengah-tengah kita. Kami mohon izin menambahkan beberapa informasi Bapak Bupati. Yang pertama, bahwa kehadiran BIG di Purworejo ini selain tadi yang sudah disampaikan Prof. Aris, juga ada manfaat lain, bahwa salah satu yang akan kita bangun di Purworejo adalah satu data. Sesuai dengan Perpres 1 Data 39/2019, nanti leading sektornya ada di masing-masing dinas, pembinaannya ada di Bapeda, dan wali datanya ada di kami, di Kominfo. Nah, di satu data itu ada 3 hal yang sedang kita bangun. Yang pertama data statistik, itu dengan BPS nanti pembinaannya. Yang kedua data sektoral, itu sudah berjalan dari masing-masing OPD. Dan yang baru akan kita mulai lagi adalah data spasial. Kalau tadi data spasial Prof. Aris menyampaikan gambarannya sebatas peta dan yang lain-lain. Dari kami di Purworejo ke depan pemanfaatannya akan luas sekali Bapak Bupati. Bahkan ada best practice di tahun lalu mendapat penghargaan terbaik dari Kulon Progo, itu bisa digunakan sampai men-tracing HPL ibu hamil sampai dengan titik rumah di aplikasi, sehingga tenaga kesehatan itu bisa langsung lari ke sana, sudah tahu kapan waktunya, periodisasinya dan yang lain-lain. Di beberapa kota juga sampai digunakan untuk layanan publik berbasis akurasi spasial. ASN salah satunya yang sedang kita akan gunakan Prof. ke depan, absensi misalnya, absensi berbasis lokasi, tentunya dengan aturan tertentu. Terkait dengan hal itu, Bapak Bupati, Bapak Ibu yang kami hormati, di forum ini hadir kurang lebih 7 perangkat daerah yang akan menjadi prioritas di tahun ini untuk kita dorong data spasialnya. Yang pertama PU jelas, itu kaitannya dengan kebutuhan RDTR, karena RDRW mungkin sudah selesai. Yang kedua ada Dinas Pertanian berkaitan tentang lahan baku sawah. Dari BPD itu selama ini sudah menggunakan spasial untuk pencanaan, hanya kebutuhannya nanti seperti apa detailnya. Kemudian dari LH tentang lingkungan hidup, konservasi, dan dari Perkim ini ada satu yang sudah jalan, namanya Kotaku Prof. Aris, dan itu sudah kita tempelkan secara online, hanya saja masih menggunakan gratisannya Google, jadi kita nempelkannya di Google Map, dan itu menurut BIG belum standar, itu kira-kira seperti itu. Nanti ke depan informasi-informasi spasial di Purworejo akan kita bangun seiring dengan kemantapan dan kesiapan dari kami sendiri untuk baik itu SDM maupun sistemnya. Kurang lebih itu Pak Bupati tambahan informasi, dan kesempatan yang sangat baik ini kami persilahkan Bapak Ibu dari masing-masing perangkat daerah kalau ada yang ingin disampaikan berkaitan tentang kebutuhan data secara detail dan salah satu tujuan yang ingin kita dapatkan adalah penyamaan persepsi apa yang bisa dilakukan baik itu Purworejo maupun BIG di 2021 maupun di 2022. Kalau tidak salah tadi Pak Kepala BIG Prof. Aris sudah menyampaikan 2022 kelihatannya ada stasiun course di Purworejo, kira-kira seperti itu akan diarahkan ke sini. Monggo kami persilakan Bapak Ibu ingin menyampaikan dari PU mungkin Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus Bapak Bupati Purworejo, Pak Haji Agus Bastian SEMM.
Prof. Aris dari PG dan Dr. Pak Agus dari PG, Pak Sekda dan Bapak PG. Terima kasih kesempatan pertama diberikan kepada kami dari Dinas PUPR, Pak Surya Bioto dari Dinas PUPR. Menyambung sampaikan Pak Ahan tadi dari Kominfo, jadi ada dua hal sebenarnya bagi kami yang mungkin terkait dengan data spasial ini menjadi concern kami. Yang pertama adalah standarisasi. Jadi tadi disampaikan Pak Bupati bahwa kami saat ini sudah hampir selesai, RPW itu hampir selesai, nanti siang sudah paripurna. Tapi PR kami ke depan adalah menyusun rencana detail tata ruang DTR dengan skala kota dengan skala 1/5.000. Nah, standarisasi ini barangkali yang paling pokok bagi kami saat ini adalah ada titik ikat. Kebetulan di Purworejo ini tidak ada. Terdekat adalah di Parangtritis, yang kedua di Kebumen. Sehingga kami saat ini kami sudah mendapatkan peta dari 8 tahun Citra tahun 2020. Tapi belum bisa kami aplikasikan karena DJP-IJP ini juga belum standar. Jadi kami berharap tadi permohonan kami satu ada titik ikat sehingga bisa kami laksanakan untuk DJP dan IJP yang atau barangkali kami justru dibantu adalah peta skala 1/5.000 yang sudah terkoreksi sehingga mungkin bisa kami laksanakan. Karena kalau kita bicara data spasial sebenarnya standarisasinya harus sama. Nah, kami saat ini baru punya yang skala 1/50.000, tidak bisa berbasis bidang. Bahkan dari BPBD ini masih 1/250.000, sehingga ke depan masa kita kalah dengan Gojek sama GoFood. Pertanyaannya sudah sangat detail. Kita pemerintah harusnya kita sudah lebih maju. Jadi yang pertama adalah standarisasi kita. Kemudian yang kedua adalah SDM. Di kami di Purworejo khususnya SDM yang menguasai geospasial itu masih sangat sedikit sekali. Harapannya tentu ini ada upgrade mungkin dari BID jauh lebih paham bagaimana mengupgrade kemampuan AJIS minimal dari di kami ini, karena sangat terbatas. Barangkali ini 4-5 UPD yang punya personil yang ada yang memahami geospasial, itu pun tingkatannya mungkin masih basic, Pak. Artinya kalau untuk yang tingkat tinggi suruh pakai GPS geodetik aja mungkin nggak ada yang bisa, Pak. Sehingga ini barangkali nanti mohon ada pencerahan dari Bapak Kepala BID, Pak Agus. Mungkin dari itu kami itu dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Bupati, Pak Profesor Aris dari BPD, Pak. Berkaitan dengan peta spesial, kaitannya ini sangat penting bahwa perubahan iklim yang luar biasa dan ancaman tsunami ini sudah berulang-ulang dari BMKG mengingatkan. Kerjasama beberapa perguruan tinggi Bonafit juga menyepakati bahwa ancaman itu sudah sangat nyata, hanya kapannya yang mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, berkaitan dengan ini kami sangat perlu itu untuk bisa menyampaikan informasi pada masyarakat. Karena itu bahwa pergeseran patahan ini juga sudah sangat cepat. Kemana-mana sekarang ada longsor dan gempa kecil saja sudah. Kemudian kemarin di Kecamatan Buluno, Pak Bupati berulang-ulang rawuh ke sana. Itu ada tanah bergerak yang 14 rumah kemudian harus direlokasi. Nah, yang kemudian ini maka ini mohon arahan apa yang harus kami lakukan dalam rangka kerjasama ini. Tentu harapannya pada saatnya bisa memaksimalkan kita dari BPBD. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera.
dengan penerapan spasial ini membantu kami di bidang pendidikan dan penganggaran, Pak. Pendekatan konseptis, holistik, integratif, dan spasial ini kami memang sangat membutuhkan sekali agar perencanaannya lebih titis, Pak. Jadi misalnya kalau ada pelaksanaan perencanaan pembangunan katakanlah jalan usaha tani, ini letaknya tentu kalau dengan gambaran spasial bisa kelihatan apakah ini melanggar tata ruang atau tidak, bisa lebih membantu kami dalam menitiskan perencanaan itu. Tanya di perencanaan juga di dalam manajemen pengadaan barang jasa juga ini sangat membantu sekali dengan konseptis, dengan mempertimbangkan spasial ini juga di pengawasan juga jadi lebih mudah untuk melihat seberapa jauh proyek-proyek yang dilaksanakan itu secara spasial bisa terkontrol seperti itu. Dengan kerjasama ini harapannya nanti kami di sisi perencanaan juga bisa lebih cermat lagi dalam mempertimbangkan spasial. Kemudian yang kedua terkait dengan Satu Data Indonesia, memang proyek Bapak ini sebagai koordinatornya, Pak. Memang di Satu Data Purworejo ini sudah ada rumahnya ya, Pak, ya. Cuman yang terisian hanya kotaku, hanya naskah aja, belum ada spasialnya, dan peta dasar peta spasialnya masih kosong semua, Pak. Ini mungkin dengan kerjasama ini lebih bisa mengisi dan mengoptimalkan Satu Data Purworejo sehingga bisa kami pakai sebagai untuk perencanaan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya dari Dinas Lingkungan Hidup, Bupati, Pak Sekda, dan Pak Kepala Bupati. Saat ini kami sedang menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH. Dan memang dalam prosesnya kami juga didampingi oleh Pak Lutfi, ya, dari Geografi. Nah, yang kami butuhkan ini adalah tentang peta daya dukung daya tampung yang lebih eksak, kemudian juga bagaimana membacanya ini teman-teman kami perlu dibantu untuk bimbingannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Dinas LH ini punya tugas menghitung IKLH, Pak, kualitas lingkungan hidup. Dari indeks ini ada 3 yang harus kami hitung: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan. Nah, untuk tutupan lahan ini memang selama ini kami perlu pencerahan kaitannya dengan tidak hanya secara numerik, karena selama ini dengan numerik data-data kami hitung, kami kompilasi, tapi saya kira akan lebih exact kalau itu juga dipadukan dengan second opinion melalui peta. Dan ini mohon untuk juga kerjasama dalam menghitung IKPL ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, ada 4 AA yang disampaikan. Sebelum kami serahkan waktu ke Prof. Aris untuk menanggapi dari BIG, mungkin ada lagi Pak Sekda. Demikian Prof. Aris, ada tanggapan dari PU, dari BPD, Bapeda, dan Dinas LH berkaitan tentang kebutuhan dari masing-masing sektor, dan kemudian kami mohon arahan seperti apa di BIG dan BIG ke depan untuk Purworejo 2022 seperti apa kira-kira yang bisa kita elaborasi sehingga kami di Purworejo juga siap-siap untuk itu, kira-kira seperti itu. Waktu kami sampaikan, Prof. Pak Bupati yang kami hormati, Pak Sekda dan Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang bisa kami garis bawahi dari beberapa masukan dari Bapak-bapak tadi. Yang pertama kaitannya dengan pembangunan course atau reference yang saat itu memang sudah diusulkan dari Purworejo,
ini sudah kita rencanakan di 2022 Pak. Karena pada saat surat masuk itu kami sudah berproses untuk yang 2021. Nah, sehingga tadi pagi saya barusan minta cek lagi ke teman-teman untuk memastikan bahwa Purworejo untuk yang 2022 pemasangan atau pembangunan stasiun KOS bisa berjalan. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat KOS terdekat itu di Kulon Progo, sudah agak jauh sekali jaraknya ke sini. Sehingga itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ini BIG akan melaksanakan pemetaan skala besar 1/5.000 seluruh Indonesia. Sebetulnya setiap tahun kita juga sudah melaksanakan, tapi karena Indonesia ini besar sekali Pak, 1,8 juta kilometer persegi. Kita itu setiap tahun hanya bisa 10.000 kilometer persegi, sudah besar sebetulnya 10.000 itu. Tapi kalau dibandingkan se-Indonesia itu ya nggak selesai-selesai. Jadi kita itu baru punya 4%. Kalau yang skala 5.000, kalau 25.000, 50.000 kita selesai. Seluruh kita sudah selesai. Nah, sehingga kita ada terobosan baru. Ini ada Kepres 11 dengan skema KPBUMN. Jadi kerjasama pemerintah dengan BUMN. Nanti BUMN akan membantu kita untuk satu versi ini. 2021 kita rencanakan seluruh Jawa selesai, sehingga 2022 datanya sudah ada. Masalahnya kan butuhnya sekarang. Jadi yang agak repot itu. Ya, untuk itu biasanya kita akan melakukan pemetaan atau setiap daerah melakukan pemetaan sendiri, nanti diasistensi oleh BIG untuk briefing yang selama ini sudah ada. Tapi untuk mulai tahun depan, insya Allah kita seluruhnya sudah mulai bisa. Karena amanat RPJMD itu kita harus selesai sampai dengan 2024. Nah, kalau ini selesai Pak, dan kami nanti siap untuk mendampingi proses selanjutnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Aan tadi sangat tepat dan Pak Kepala Dinas tadi, bahwa maksud kita mau kalah sama Google Map. Google Map itu bisa sampai detail. Ya, Google Map itu detail di navigasi, tetapi tidak detail di presisi. Jadi kalau Bapak sering kali pakai map itu kan kita sudah sampai kan masih 7 meter gitu. Jadi kan presisinya kurang. Kita akan kuatkan di presisi. Kalau informasi memang kalah sama Google Map, karena Google Map kan sifatnya crowd ya, jadi setiap orang bisa nambahkan, setiap orang bisa nambahkan. Tetapi benar salahnya tidak ditanggung. Karena saya bilang di situ ada soto, ternyata sekarang jadi sate. Itu nggak ada yang bisa komplain. Kita akan buat yang detail sehingga itu nanti bisa dipakai oleh setiap daerah, termasuk misalnya kotaku, tracing kehamilan, tracing penduduk, pakai peta kita. Dan kita baru berpikir ini kalau Pemda yang pakai atau kementerian itu sharing service-nya gimana? Apakah harus berbayar? Harusnya kan enggak. Nah, nanti kita akan diskusikan kalau peta kita sudah jadi. Gojek itu membayar kira-kira 20 miliar per bulan ke Google Map untuk memakai petanya. Nah, kalau peta kita jadi, bukan tidak mungkin Google Map akan join dengan kita untuk peta. Karena Telkom sudah jelas minta ke kita, PLN sudah minta base map kayak Google Map, tapi pakai petanya kita sendiri. Maka kita baru mau buat tahun 2021 ini. Nah, harapan kami, kalau kami 2 tahun ini dan 2 tahun ke depan, mungkin Kominfo juga sudah mulai kelontong-kelontong siap-siap Pak untuk apa tadi membuat berbagai sistemnya tadi. Tracing, kemudian sistem apapun yang berbasis spasial, misalnya dashboard bupati yang berbasis spasial juga sudah. Yang pertama, kemudian yang kedua kaitannya dengan kebencanaan, memang kita sekarang masih pakai 1/50 dan kita selalu bekerjasama dengan BNPB dan BMKG kalau kaitannya dengan yang tsunami, early warning dan lain sebagainya. Kita mempunyai stasiun pasang surut yang setiap 5 menit itu kirim data ke BMKG. Jadi yang launch itu BMKG, tapi datanya dari kami. Kalau kami macet setengah hari itu udah teriak-teriak BMKG, datanya nggak masuk. Ada 170 seluruh Indonesia. Malam lebaran kemarin itu Kepala BMKG nelfon saya, Pak saya nggak bisa lebaran sampai. Tolong dicek di Selat Sunda kok mati 1 yang stasiun Dewa. Saya malam tahun baru kesaking tahun lebaran kemarin. Jadi setiap tidak setor data setengah hari itu sudah kelihatan sama BMKG, stornya BMKG datanya nggak masuk. Nah, kami kebetulan di selatan ini sudah punya di Sadeng 1, kemudian di Sama 1, kemudian kok Purworejo agak pelanggan, agak kesana ada 1, Pangandaran 1.
nanti kita akan dalam waktu dekat harus di daerah sini ada. Kita akan pertimbangkan Pak, karena jaraknya kalau paling ideal itu 50 km ada satu, tapi Indonesia belum bisa 50 km, banyak sekali Pak seluruh. Tahun ini kita nambah 40, tetapi untuk daerah yang rawan gempa di Indonesia Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Papua itu kita tambah. Kita akan cek lagi. Kalau kami akan nambah di Purworejo, daerah sekitar Purworejo, nanti kami akan keluar luar dan minta daerah 1 kali 1 meter untuk ketika dermaga kita masuk itu untuk memonitoring itu nanti. Tapi kalau proses pemetaannya kami siap untuk membantu. Di tempat kami ada eselon 3 yang terkait dengan pemetaan integrasi tematik, salah satunya adalah desa. Kemudian kaitannya dengan lingkungan hidup, ini termasuk dalam program SDGs, dan kalau sudah dengan Pak Lugu otomatis ya sudah on the track, artinya kami juga mempunyai platform yang sama dengan video, tapi nanti kalau terkait dengan peta dan pemetaan yang terkait untuk detail kami siap kembali. Nanti kami akan mengutus 3 yang relevan, koordinator bidang yang relevan terkait dengan untuk kita berdiskusi dengan. Tapi kan itu beberapa hal ada yang masih kelewat ya, tadi saya satu dari Bapeda yang terkait dengan apa lagi Pak? Oh SDG. Nah nanti kita sudah selesai dengan konsep 1 peta tahun kemarin. Tahap pertama kita selesai 85 peta-peta tematik kerjasama dengan kementerian, lembaga dan juga Pemda. Dan tahun ini kita akan nambah 158 tematik. Ada beberapa tematik baru yang mungkin nanti perlu dipetakan lagi. Kami akan koordinasikan dengan Pemda kalau in case di Purworejo ada kaitannya dengan itu. Dan untuk 1 data Indonesia, di level kami sudah mengeksersis antara data kami dengan data BPS. Oke, nanti kalau platform kami jadi, tadi Kominfo misalnya platformnya jadi, kita mau mengintegrasikan data statistik dan data spasial mungkin lebih bisa powerful dan bisa dipakai untuk. Saya pikir dari saya demikian Pak An, mungkin kalau ada tambahan Pak Maria Lambung. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan dari PU Dinas PU tentang peningkatan SDM. Nah ini adalah satu ini Pak, infrastruktur. PU tahu betul infrastruktur itu menjadi sebuah landasan utama agar misalnya transportasi, perusahaan, dan terusnya. Pun demikian, kalau kita membangun informasi geospasial tanpa infrastruktur SDM itu agak macet. Ini justru yang paling utama infrastruktur di SDM. Untuk itulah tadi disampaikan oleh Pak Kepala, kita dalam rangka untuk tetap SDM itu selalu ada, maka kita bekerja sama dengan universitas terbaik di setiap provinsi. Kebetulan di Jogja dan sekitarnya ini kita menuju SDM, UGM, dan kalau untuk Jawa Tengah itu Undip, tapi kalau dari segi lokasi mungkin lebih dekat ke UGM. Nah ini kita disampaikan tadi oleh Pak Kepala membentuk PPIDS, Pusat Pengembangan Data Infrastruktur Data Spasial. Ini salah satu tujuan yang utama adalah agar SDM di daerah itu ini kan sebagai mitra kepada sumber jaringan agar selalu ada. Inilah insya Allah nanti akan kita dekatkan. Untuk itu kemarin sudah ketemu dengan Pak Aan ya, Pak Heri sendiri sebagai Ketua PPIDS UGM telah sampai dan sangat open untuk bisa menerima berbagai request dari teman-teman Purworejo dalam kaitannya untuk pengembangan SDM. Yang kedua, PIG sendiri juga sudah mengembangkan jabatan fungsional namanya Jakfung Surta, itu jabatan fungsional survei pemetaan. Nah ini sangat kesempatan bagus untuk teman-teman daerah apabila memang setiap harinya mereka ini bekerjanya dengan data spasial sehingga nanti karirnya bisa cepat sampai 4E mentok ini. Jadi kalau teman-teman bisa berkarir di sini, tentu dari kabupaten akan terjaga bahwa orang-orangnya akan bekerja terus untuk membackup data-data dan informasi geospasial. Dan ini kita sedang usahakan agar memang cukup menarik karena kami dari BG diberikan amanat oleh Bappenas agar orang-orang informasi geospasial itu tersebar luas di semua kabupaten. Nah ini tugas berat. Nah salah satu senjatanya ini Jakfung Surta tadi ini harus menarik supaya teman-teman daerah lulusan-lulusan universitas terbaik itu mau untuk berkarir di sini. Nah inilah kita sudah naikkan statusnya menjadi bagus, bisa berkarir sampai 4E
dan moga-moga juga diimbangi dengan numerasi yang cukup menarik. Itu mungkin Pak di strategi SDM kami. Siap Bapak, silahkan kalau mau PIG langsung, tapi kalau ingin yang lebih dekat hubungi Pak Eri, Pak An sudah punya kontaknya, tinggal kontak. Setiap hari saya pikir terdekat, dan nanti juga untuk kampus Merdeka Belajar, jadi siap juga kami dari BPIDS akan mengirimkan tenaga-tenaga terbaiknya untuk bisa membantu daerah. Nah, ini hasil salah satu kerjasama kemarin. Rapat 1 minggu sebelum ini sudah ada rapat teknis dengan Mas Aan, BIG, langsung BIG dan BPIDS UGM hadir di ruang di Kominfo. Demikian saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala BIG dan Pak Kapus Organisasi. Kami menambahkan informasi bahwa poin-poin yang kita diskusikan pada pagi hari ini nanti akan ditindaklanjuti untuk menyempurnakan dalam pembahasan lebih detail yang nantinya akan dituangkan di dalam MOU antara pemerintah Kabupaten Purworejo, dalam hal ini Bapak Bupati Purworejo, dengan Kepala Badan Informasi Geospasial dan dari UGM yang ditunjuk oleh BIG sebagai PPIDS kalau nggak salah, dari mitra di daerah. Ada informasi kemarin dari UGM, kebetulan hari ini tidak hadir Pak Bupati, ada informasi UGM siap menerjunkan mahasiswa untuk keperluan tematik khususnya di 5 OPD prioritas ini. Jadi kemarin sudah diawali di PU, ada berapa Mas Wiyoto ya? 10. Ya, Merdeka Belajar. Kami sudah bantuan dari Pak, ada 10 orang. 5 orang kami siapkan untuk membantu SDM kontribusi. 5 orang yang Pak, mungkin kami tidak tahu datangnya apa, tapi kita kami kemarin akan digunakan support ada mahasiswa. Kami besar sekali memang perbatasan di kami. Cukup nggak sebetulnya? Ya, yang ada ini kami manfaatkan betul loh. Karena kami punya ada sahabat kita proses kartu ini yang juga mendekati separuh. Itu kira-kira contoh kemarin dari kesiapan. Nah, semoga yang pelaksanaan direncanakan tanggal 7 atau 8 Juli bersama dengan Seminar Internasional Masih Geospasial di Jogja bisa berjalan dengan lancar. Harapannya pijakan data spasial ini dapat dimanfaatkan dan berguna untuk pembangunan Purworejo, khususnya untuk analisis kebijakan baik Pak Bupati maupun jajaran teknis di perangkat daerah. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan Pak Bupati, Pak Kepala BIG. Waktu sepenuhnya kami aturkan pada Pak Bupati untuk memberikan tanggapan, arahan sekaligus closing statement. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Saya kira apa yang tadi telah disampaikan oleh Profesor Aris, saya kira perlu kita tindak lanjuti dan tentunya BIG ini sangat bermanfaat untuk kita karena tentunya juga dalam rangka juga memperbaiki peta Kabupaten Purworejo tentunya untuk lebih detail lagi dan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi saya berharap kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Purworejo untuk juga mendukung MOU ini dan menyiapkan juga SDM-nya sehingga kerjasama ini tidak muspro, tidak begitu saja berlalu. Dan menurut saya perkembangan Kabupaten Purworejo yang begitu dahsyat ini, saya bilang dahsyat karena ada 3 proyek nasional, proyek vital nasional yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo, diantaranya adalah Yogyakarta International Airport, Badan Otorita Borobudur, Waduk ini memerlukan
peta yang lebih detail saya kira. Dan apalagi tadi sudah disampaikan Profesor Aris, kemungkinan ke depan Google itu akan bekerja sama dengan PIG. Ini kan juga, karena kalau hanya PIG aja kan kurang ini apa ya, kurang populer. Mungkin kalau Google itu kan hampir seluruh dunia itu menggunakan Google. Walaupun Google saat ini juga tidak presisi. Kenapa tidak presisi? Saya sendiri juga merasakan. Saya jarang menggunakan Google kalau pas tidak di jalan yang yang lebar lah pokoknya. Kalau sudah masuk ke jalan kecil itu saya udah nggak mau lagi pakai Google. Saya udah pernah diblasuk-blasuknya sampai mobil udah nggak bisa masuk ke situ, gitu lah ya. Jadi itulah. Jadi Google ini memang populer, tetapi juga akurasinya juga perlu dipertanyakan juga. Jadi saya kira itu Prof dan dengan jajarannya, semoga kerjasama ini membawa manfaat untuk Kabupaten Purworejo ke depan, dan segera saja untuk dirumuskan, kemudian nanti kita MOU. Saya kira itu, Prof. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Aris serta jajarannya atas kunjungannya pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Purworejo, Pak Sekda, Kepala OPD terkait, dan saya berharap ini untuk ditindaklanjuti. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kerjasama ini bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.